dengerin sini. Pernah nggak kamu ngerasa PDKT lancar banget, chemistry dapet, tiba-tiba setelah itu dia malah ngilang, malah ngejauh? Kamu nggak sendirian, ada 97% pria yang kejebak di lubang yang sama. Ini dia dokumen yang seharusnya nggak pernah kamu lihat. Apa yang kamu alamin itu bukan penolakan, bodoh. Itu sebuah tes. Dalam manual lapangan rahasia ini, kami nyebutnya operasi uji kepatuhan. Gagal di tes ini, ya siap-siap aja. Ini alasan utama kenapa cowok yang di awal kelihatan sempurna, ujung-ujungnya cuma jadi teman curhat atau di ghosting. Jadi, buka kupingmu lebar-lebar. Sekarang kita bedah taktiknya. Kenapa dia ngelakuin ini? Setelah PDKT yang mulus itu, dia cuma perlu mastiin satu hal. Ini cowok beneran sekeren ini? Atau cuma akting doang biar dapetin gue? Paham? Uji kepatuhan ini tuh filter bawah sadar. Dia bakal sengaja atau enggak bikin sedikit jarak, sedikit tantangan, cuma buat ngeliat reaksi kamu. Kamu bakal panik terus ngejar-ngejar dia kayak anak anjing kehilangan induknya? Atau kamu bakal tetap tenang, nunjukin kalau kamu punya kendali? Catat ini, dia itu nggak nyari babu yang nurut. Dia nyari pria yang punya prinsip. Pria yang dunianya nggak langsung kiamat cuma karena balasan chatnya telat. Disinilah pemisahannya antara pria yang mengejar dan pria yang memimpin. Oke, lanjut ya. Kita tadi sampai di garis pemisah antara pria yang mengejar dan pria yang memimpin. Nah, disinilah medan perang sebenarnya dimulai, Junior. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang punya kendali atas dirinya sendiri. Masuk ke protokol kontra intelijen. Kode pertama, yang paling sering bikin kita nyaris kena serangan jantung adalah ujian ketersediaan, the availability test. Skenarionya persis kayak yang barusan kita bahas. Dia yang tadinya balas chat secepat kilat, sekarang butuh berjam-jam. Balasannya pun singkat, bahkan kadang cuma emoji jempol. Rasanya kayak ditampar pakai sarung tinju basah, kan? Sakitnya tuh di sini, sambil nunjuk dada. Artinya apa? Dengar baik-baik, Junior. Dia lagi ngetes mental kamu. Dia mau lihat, ini cowok bakal panik nggak ya kalau gue tinggal sebentar? Apa hidupnya cuma terpusat di gue doang? Apa dia punya dunia sendiri yang menarik atau cuma nungguin notifikasi dari gue? Ini bukan soal dia jahat atau sengaja main-main loh. Seringkali, ini adalah filter bawah sadar yang semua orang punya. Dia cuma pengen mastiin, apakah kamu itu pria yang mandiri, yang punya value tinggi, atau cuma baby yang butuh perhatian konstan? Saya dulu pernah jadi penganut paham pengejar ulung, Junior. Tiap kali chat dibalas lama, langsung panik. Mikirnya udah kemana-mana. Salah gue apa ya? Jangan-jangan dia udah nggak suka. Apa gue harus ngechat lagi buat mastiin? Hasilnya, cuma bikin napas ngos-ngosan, hati patah, dan lebih sering bikin dia makin ilfeel. Karena apa? Karena saya gagal di ujian ini. Saya nunjukin kalau dunia saya memang runtuh tanpa dia. Dan itu, teman-teman, adalah sinyal bahaya terbesar buat seorang wanita. Dia itu nggak nyari babu yang nurut. Dia nyari pria yang punya prinsip, pria yang punya dunianya sendiri yang menarik. Nah, cara netralisirnya? Kita pakai prinsip cermin tenang. Intinya sederhana, tapi butuh mental baja dan fokus ke diri sendiri. Jangan, sekali lagi, jangan balas lebih cepat dari dia. Begini praktiknya, kalau dia butuh 3 jam buat balas hai, kamu jangan langsung buka dan balas dalam 3 menit. Santai, bos. Dunia kamu nggak runtuh cuma karena notifikasi. Biarkan chatnya duduk manis di lock screen kamu. Sambil tersenyum tipis, biar dia mikir, wah, ini cowok kok santai banget ya? Dia lagi ngapain ya? Itu namanya membangun misteri dan nilai. Bukan berarti kamu harus persis nunggu 3 jam 1 menit. Itu cuma acting, namanya jual mahal. Dan wanita itu cerdas, mereka tahu kalau kamu cuma pura-pura. Bedanya gini, kamu memang punya kehidupan yang lebih penting, atau setidaknya sama pentingnya. Kalau dia butuh 3 jam, kamu bisa balas dalam 2,5 jam atau 4 jam. Yang penting ada jeda yang menunjukkan kamu sibuk, bukan sengaja ngerjain dia. Pas balas, tunjukin antusias tapi dengan tempo yang santai. Misalnya, dia balas singkat, "Oh gitu."
Kamu bisa balas, "Iya, seru banget tadi. Ngurusin proyek baru, latihan gym, baca buku yang lagi hype. Kamu sendiri lagi sibuk apa?" Penting banget nih Junior. Tunjukin kamu punya kehidupan yang lebih penting. Bukan sengaja jual mahal. Ada bedanya loh. Kalau jual mahal itu, kamu sengaja nunda balas padahal lagi megang HP. Cuma biar terlihat sibuk. Itu bau-baunya manipulatif. Tapi kalau kamu benar-benar punya kehidupan, punya hobi, punya target, punya teman, dan chat dia itu cuma salah satu bagian dari hari kamu yang sibuk, nah itu baru menunjukkan value asli kamu. Itu menunjukkan kamu punya dunia yang menarik, dan dia harus bekerja sedikit lebih keras untuk masuk ke dalamnya. Ini nunjukin kamu adalah pria yang punya kendali atas waktu dan emosinya sendiri. Kamu nggak panik, kamu nggak bergantung pada validasi dari dia. Kamu itu ibarat danau yang tenang. Nggak peduli seberapa kencang angin berhembus, permukaannya cuma beriak sedikit, lalu kembali tenang. Itu sinyal kuat yang bilang, aku punya duniaku, dan duniaku cukup menarik. Kalau kamu mau jadi bagiannya, silahkan. Tapi aku nggak akan memohon. Dan percaya deh Junior, itu jauh lebih menarik daripada pria yang kayak anak anjing kehilangan induknya. Paham bedanya? Ini adalah fondasi pertama untuk menjadi pria yang memimpin. Oke, lanjut ya. Kalau tadi kita bicara soal ujian ketersediaan yang bikin jantung kita deg-degan kayak dikejar debt collector, sekarang kita masuk ke level yang sedikit lebih canggih, tapi sama-sama sering bikin kita terjebak dalam lubang buaya. Ini dia. Ujian investasi, the investment test. Dengar baik-baik Junior, ini bukan soal dia jahat, bukan soal dia sengaja PHP-in kamu. Ini lebih ke mekanisme pertahanan diri bawah sadar yang dimiliki semua orang, terutama wanita. Mereka butuh melihat kalau kamu adalah pria yang punya value, punya prioritas, dan nggak gampang diombang-ambingkan. Dan salah satu cara paling efektif untuk melihat itu adalah seberapa besar kamu mau berinvestasi dalam interaksi. Skenarionya persis kayak yang ada di catatan kamu tadi. Kamu ngajak dia ketemuan, misalnya, minggu ini kita ngopi yuk, ada kafe baru yang seru. Terus dia jawabnya ngegantung. Lihat nanti ya. Atau kayaknya bisa, tapi belum tahu juga jadwalnya gimana. Atau yang paling jago, nanti aku kabarin lagi ya kalau udah fix. Nah, rasanya tuh pengen langsung yakinin dia terus kan. Pengen bilang, ayolah cuma bentar kok. Atau gimana kalau hari lain aja. Atau bahkan nawarin diri buat jemput, bayarin. Pokoknya semua cara deh biar dia mau. Salah besar Junior. Salah besar. Saya dulu sering banget terjebak di sini. Sumpah. Dulu saya itu kayak sales panci keliling yang ngejar-ngejar calon pembeli. Tiap dia ngasih jawaban abu-abu, saya langsung panik dan merasa harus menjual diri saya lebih keras. Gimana kalau aku jemput? Gimana kalau tempatnya yang dekat rumahmu aja? Gimana kalau aku yang bayarin semua? Kamu tinggal duduk manis saja. Dulu saya mikirnya itu namanya effort, itu namanya peduli. Padahal yang saya lakukan itu adalah nunjukin kalau value saya rendah, kalau saya putus asa, dan kalau saya nggak punya pilihan lain selain dia. Akhirnya apa? Dia makin ilfeel, dia makin malas, dan saya cuma dapat, maaf, kayaknya aku sibuk banget di akhir-akhir ini. Arti dibaliknya Junior, ini dia lagi ngetes. Seberapa gede usaha yang bakal dikeluarin cowok ini buat gue? Dia bakal memohon-mohon, atau dia bisa bikin gue yang justru ngejar dia? Dia mau lihat apakah kamu itu pria yang punya standar dan batasan, atau kamu pria yang rela membuang semua harga dirimu demi mendapatkan perhatiannya. Ini bukan cuma soal investasi waktu atau uang loh. Ini juga soal investasi emosional, soal kamu rela jungkir balik ngatur jadwal, ngorbanin kegiatan lain cuma demi setrumit peluang. Kalau kamu terlalu mudah menginvestasikan semua itu, tanpa dia melakukan hal yang sama, kamu sedang mengajarkan dia bahwa kamu itu murah, bahwa kamu nggak punya pilihan lain. Dan itu sinyal bahaya paling besar buat dia. Nah, taktik buat ngelawannya, kita pakai protokol tarik ulur lembut. Intinya, bukannya makin ngiyakinin, malah kamu tarik lagi ajakanmu dengan santai. Kunci utamanya adalah, kamu harus punya dunia sendiri yang menarik, yang membuat ajakanmu ditarik itu terdengar masuk akal. Begini prakteknya. Misalnya kamu bilang, minggu ini kita ngopi yuk di Cafe X. Dia jawab, lihat nanti ya, aku belum pasti nih. Alih-alih langsung menawarkan alternatif atau memohon, kamu tarik ajakanmu dengan kalimat yang menunjukkan kamu punya prioritas lain yang sama pentingnya atau bahkan lebih penting.
Oh oke, santai aja. Kabarin aja kalau jadwalmu udah pasti ya. Kalau nggak sempat nggak apa-apa kok. Aku juga mau lanjut nge-gym, ada janji sama temen, mau fokus ngerjain proyek. Dengan nada santai, tidak terburu-buru, menunjukkan kesibukan asli. Boom! Keadaan langsung kebalik, Junior. Dia yang tadinya pegang kendali dengan jawaban menggantung, sekarang kamu yang pegang kendali dengan menunjukkan bahwa kamu nggak akan menunggunya. Kamu punya kehidupan, kamu punya rencana. Ajakanmu itu bukan tawaran seumur hidup, tapi sebuah kesempatan yang punya batas waktu. Penting nih Junior, bedakan antara tarik ulur lembut dengan jual mahal yang manipulatif. Kalau jual mahal, itu kamu pura-pura sibuk padahal lagi rebahan sambil main TikTok. Kalau tarik ulur lembut, kamu memang punya kesibukan lain, kamu memang punya rencana lain. Kamu menunjukkan bahwa hidupmu nggak cuma berputar di dia. Kamu punya duniaku sendiri yang menarik, dan kalau dia mau jadi bagiannya, dia yang harus sedikit berusaha. Contoh lain biar lebih jelas. Kamu, Sabtu malam ada acara seru nih di nama tempat. Mau ikut? Dia, wah kayaknya seru, tapi aku belum tahu bisa atau enggak. Nanti aku kabarin ya. Kamu, oke deh. Nanti kalau emang bisa kabarin aja sebelum sore ya, biar aku bisa mastiin tempatnya. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, aku udah ada rencana lain kok sama temen-temen. Atau kamu, nonton film Banam Filiu besok malam? Dia, duh aku pengen banget, tapi jadwalku lagi padat banget nih, kayaknya belum bisa. Kamu paham kok, sibuk ya. Aku juga lagi lumayan padat jadwalnya minggu ini. Nanti kalau ada celah kita coba lagi kapan-kapan ya. Aku mau lanjut fokus dulu nih ke sebut kegiatan spesifik. Misal laporan kerjaan, latihan musik. Perhatikan baik-baik. Ada jeda, ada penarikan, ada alasan yang valid. Kamu punya kegiatan lain. Dan yang paling penting, kamu menyerahkan tanggung jawab investasi itu kembali ke dia. Dia sekarang yang harus investasi waktu dan usaha biar rencana itu jadi. Dia yang harus mikir, wah ini cowok kok santai banget ya. Dia beneran punya kegiatan lain atau dia cuma ngetes gue? Dan itu Junior adalah posisi yang jauh lebih kuat untuk kamu. Wanita itu menghargai apa yang mereka usahakan. Kalau kamu terlalu mudah didapatkan, terlalu mudah mengalah, terlalu mudah mengubah jadwal demi dia, kamu justru mengurangi nilaimu di mata dia. Kamu menunjukkan bahwa kamu itu pengejar, bukan pemimpin. Pria yang memimpin adalah pria yang punya batasan, yang punya nilai dirinya sendiri, dan yang tidak akan mengemis-ngemis untuk mendapatkan validasi atau waktu dari orang lain. Dia ingin wanita yang memilih untuk berinvestasi padanya, bukan wanita yang dibujuk untuk berinvestasi padanya. Ini bukan soal main-main atau ego Junior. Ini soal self-respect. Ini soal menunjukkan bahwa kamu punya kehidupan yang utuh dan menarik. Dan dia adalah tambahan yang menyenangkan, bukan pusat dari semestamu. Kalau dia tertarik, dia akan berusaha. Kalau tidak, setidaknya kamu tidak membuang-buang waktu dan energimu untuk seseorang yang tidak menghargai investasimu. Paham bedanya? Ini adalah langkah krusial untuk menggeser dinamika dari pengejar menjadi pemimpin. Paham bedanya? Ini adalah langkah krusial untuk menggeser dinamika dari pengejar menjadi pemimpin. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin ujian ketersediaan yang bikin kita panik kayak mau ujian nasional, terus ujian investasi yang bikin kita jadi sales panci keliling, sekarang Junior, kita masuk ke inti dari semua inti. Ini bukan lagi sekedar gerbang atau jebakan tikus. Ini adalah kunci master, bos terakhir dari semua misi yang udah kamu jalanin. Dengar baik-baik Junior, ini dia. Kode ketiga. Ujian validasi, the validation test. Kenapa ini kunci master? Karena 2 tes sebelumnya itu cuma menguji aksi kamu. Ujian ini menguji siapa kamu di dalam. Ini adalah akar dari segalanya. Ini menguji fondasi mental dan emosionalmu, seberapa kokoh tembok pertahanan dirimu. Ini adalah tes pamungkas yang bisa bikin pria paling pede sekalipun mendadak loyo kayak kerupuk kena air. Dan percaya deh, saya udah pernah jadi kerupuk yang loyo itu berkali-kali. Dulu saya itu kayak detektor kebohongan yang rusak. Tiap ada sinyal validasi, langsung ngiler dan goyah. Begini Junior, intinya setiap orang secara tidak sadar ingin tahu apakah kamu adalah orang yang utuh dari dalam atau kamu adalah produk dari validasi orang lain. Terutama wanita.
Mereka punya radar super sensitif untuk mendeteksi ini. Mereka ingin tahu, apakah kamu pria yang punya keyakinan diri yang kuat dan gak gampang diombang-ambingkan, atau kamu pria yang butuh tepuk tangan dan anggukan kepala dari orang lain, terutama dari dia, untuk merasa berharga. Ini kayak mereka lagi nyari tahu, apakah cowok ini punya baterai internal yang penuh, atau dia butuh dicorok terus ke charger gue. Skenarionya bisa macam-macam, bervariasi dari yang terang-terangan sampai yang tipis banget nyaris nggak kerasa. Dia bisa tiba-tiba nggak setuju sama opinimu, seolah-olah menguji seberapa kuat pendirianmu. Misalnya, kamu cerita soal passionmu ke mountaineering, terus dia bilang, ngapain sih capek-capek naik gunung? Mending di pantai aja. Atau dia ngelempar candaan yang sedikit nyindir kamu. Atau bahkan, ini yang paling sering bikin junior-junior saya langsung panik dan kejang-kejang. Dia nyebut ada cowok lain yang lagi deketin dia. Tapi nggak cuma itu junior. Bisa juga dia tiba-tiba mempertanyakan keputusanmu. Kamu yakin mau ambil kerjaan itu? Kayaknya nggak cocok deh sama kamu. Atau bahkan yang paling halus, dia cuma ngasih ekspresi wajah meremehkan pas kamu lagi ngomong. Di sini, banyak pria hancur junior. Ini tes pamungkas buat mental kamu. Dia mau lihat, apa omongan gue bisa bikin dia goyah? Apa dia bakal panik dan defensif? Atau butuh persetujuan gue buat ngerasa pede? Dulu, reaksi saya itu otomatis. Panik. Kalau dia nggak setuju, saya langsung berusaha meyakinkan dia dengan argumen panjang lebar. Enggak kok, naik gunung itu seru, pemandangannya bagus, melatih mental. Kalau dia nyindir, saya langsung defensif. Enggak kok, aku nggak gitu. Aku bisa lucu juga, apalagi kalau dia nyebut cowok lain. Waduh, itu rasanya kayak diserang beruang grizzly di dalam hati. Langsung insecure, langsung bertanya-tanya, apa aku kurang? Apa aku harus lebih berusaha? Saya akan otomatis berusaha menjual diri saya lebih keras, menunjukkan betapa menariknya saya, betapa setianya saya, betapa menyedihkannya saya. Akhirnya apa? Dia makin ilfil, makin merasa saya ini pria yang gak punya pendirian, pria yang butuh dia untuk merasa berharga. Dan itu junior adalah sinyal bahaya terbesar. Wanita tertarik pada pria yang punya dunia sendiri, yang punya keyakinan diri yang kuat, bukan pada pria yang terus-menerus mencari validasi dari mereka. Cara melawannya cuma satu. Sikap acuh tak acuh yang menghibur. Amused indifference. Ini bukan berarti kamu jadi sombong atau nggak peduli. Jauh dari itu. Ini soal menunjukkan bahwa kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri. Kamu sudah punya validasi internal yang kuat. Jadi validasinya dia, meskipun menyenangkan, tidak lantas mendefinisikan nilaimu. Kuncinya, jangan pernah membela diri. Never, ever. Taktiknya sederhana tapi butuh latihan. Setujui dan lebihkan. Agree and amplify. Ambil apa yang dia katakan atau sindirkan, setujui secara bercanda, dan kemudian lebihkan atau dramatisir dengan humor. Ini membuat dia sadar bahwa ucapannya nggak mempan buat ngejatuhin kamu, malah kamu bisa main-main dengan itu. Mari kita bedah beberapa skenario dan protokolnya. Skenario A, kritik atau ketidaksetujuan terhadap pendirianmu. Dia bilang, kamu kayaknya serius banget ya orangnya. Ini tes klasik untuk melihat apakah kamu akan langsung membela diri atau malah down. Respon salah, enggak kok, aku bisa seru juga, aku suka bercanda loh. Ini nunjukin kamu butuh dia percaya kalau kamu seru. Respons benar, setujui dan lebihkan. Senyum dan bilang, tentu saja menjadi agen rahasia internasional itu pekerjaan yang serius. Kamu nggak mau kan kalau agen rahasiamu cengengesan terus? Atau lebih ekstrim, oh serius, padahal aku lagi latihan ekspresi datar biar bisa jadi pemain poker profesional. Kayaknya berhasil ya? Kenapa ini berhasil? Kamu nggak membela diri, kamu mengambil yang serius itu, menerimanya, dan membalikannya dengan humor, bahkan membuatnya terdengar seperti kekuatan atau bagian dari rencana besar yang dia nggak tahu. Ini nunjukin kalau kamu nggak butuh persetujuan dia, karena kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri. Skenario B, candaan atau sindiran ringan. Dia berkata,
Ih, kok kamu makannya banyak banget sih, kayak kuli bangunan? Ini bisa jadi candaan, tapi juga bisa jadi tes validasi atas kebiasaanmu. Respons yang salah, apaan sih? Aku kan butuh energi. Defensif, mencoba membenarkan diri. Respons benar, setujui dan lebihkan. Jelas dong, aku kan punya misi rahasia, perlu tenaga ekstra buat ngangkat beban dunia. Kamu mau bantuin aku ngabisin ini? Atau, haha, iya emang, ini aku lagi nyoba metode diet baru. Namanya, makan semua yang ada. Kayaknya cocok buat aku. Kenapa ini berhasil? Kamu mengubah potensi kritik jadi sesuatu yang lucu dan menunjukkan kepercayaan diri. Kamu nggak terpengaruh, malah kamu mengundang dia masuk ke duniamu yang fun dan self-assured. Skenario C, menyebutkan pria lain atau kompetitor. Dia berkata, kemarin ada cowok lain yang ngajak aku makan malam di restoran mahal. Ini yang paling sering bikin pria insecure. Respons yang salah. Siapa dia? Lebih ganteng dari aku. Kamu nggak suka ya sama aku? Insecure, memohon validasi, menunjukkan ketakutan akan kehilangan. Respons benar, acuh tak acuh yang menghibur. Oh ya, keren banget. Aku seneng ngeliat kamu punya banyak pilihan. Pastikan dia traktir yang enak ya. Jangan mau kalau cuma dibayarin porsi kecil. Aku sih lagi sibuk nyari harta karun. Kamu mau aku doain biar makanannya enak? Atau, wah mantap. Paling nggak ada yang nemenin kamu makan kan? Aku lagi fokus ngerjain eksperimen membuat kopi dari air hujan. Kenapa ini berhasil? Kamu menunjukkan abundance mentality. Kamu nggak terancam, nggak panik. Kamu seolah bilang, aku punya duniaku sendiri yang menarik, dan kalau ada pria lain tertarik padamu, itu bagus untukmu. Itu nggak mengurangi nilaiku. Ini membuat kamu terlihat sebagai pria yang punya pilihan, punya value yang nggak bergantung pada dia atau kompetitor lain. Skenario D, meremehkan atau mempertanyakan kemampuanmu. Dia, kamu yakin bisa ngerjain proyek segede itu sendiri? Kayaknya susah deh. Respon salah, bisa kok, aku udah sering kok ngerjain yang lebih susah dari ini. Membela diri, berusaha membuktikan. Respons benar, setujui, dan lebihkan. Nggak yakin, tapi kan seru kalau dicoba. Kalau gagal, tinggal nyalahin kamu karena nggak nyemangatin aku dari awal. Atau, hahaha, justru itu serunya. Kalau gampang mah tukang sate juga bisa. Ini kan tantangan buat para kesatria seperti aku. Kenapa ini berhasil? Kamu mengakui tantangannya, tapi tetap percaya diri. Kamu mengubah potensi keraguan jadi locon, menunjukkan bahwa kamu nyaman dengan ketidakpastian dan tidak perlu persetujuannya untuk maju. Junior, kuncinya adalah jangan pernah mengambil hal-hal ini secara personal. Ini bukan serangan pribadi. Ini adalah mekanisme bawaan. Mereka ingin melihat apakah kamu adalah pria yang kokoh di dalam, yang berdiri di atas kakimu sendiri, atau pria yang akan goyah di setiap hembusan angin. Pria yang memimpin adalah pria yang punya batasan, yang punya nilai dirinya sendiri, dan yang tidak akan mengemis-ngemis untuk mendapatkan validasi atau waktu dari orang lain. Dia ingin wanita yang memilih untuk berinvestasi padanya, bukan wanita yang dibujuk untuk berinvestasi padanya. Kalau kamu bisa melewati ujian validasi ini dengan sikap acuh tak acuh yang menghibur, kamu akan secara fundamental menggeser dinamika. Kamu bukan lagi pengejar, kamu adalah hadiahnya. Kamu adalah pria yang diinginkan, karena kamu tidak membutuhkan dia. Kamu menginginkan dia, tapi kamu akan baik-baik saja tanpa dia. Ini bukan soal main-main atau ego junior. Ini soal self-respect. Ini soal menunjukkan bahwa kamu punya kehidupan yang utuh dan menarik. Dan dia adalah tambahan yang menyenangkan, bukan pusat dari semestamu. Kalau dia tertarik, dia akan berusaha. Kalau tidak, setidaknya kamu tidak membuang-buang waktu dan energimu untuk seseorang yang tidak menghargai investasimu. Paham bedanya? Ini adalah langkah krusial untuk menggeser dinamika dari pengejar menjadi pemimpin. Dan dengan ini Junior, kamu sudah punya semua protokol dasar untuk menghadapi misi-misi di luar sana. Sekarang tinggal praktek dan jangan takut gagal. Saya sudah gagal berkali-kali, dan dari situlah saya belajar. Giliranmu. Mari kita lihat transkrip lapangan. Skenario, chat setelah beberapa kali kencan sukses.
Ini transkrip pria gagal, si bucin. Dia bales setelah 5 jam, sorry baru bales, tadi sibuk. Kamu, si panik, langsung jawab, iya nggak apa-apa, kirain kamu kenapa-kenapa. Besok jalan yuk, aku udah booking tempat. Kamu udah ngelanggar 2 kode sekaligus. Terus dia jawab, lihat nanti ya. Dan kamu malah makin memohon, ayolah, pasti seru kok. Menyedihkan. Sekarang, lihat transkrip agen terlatih. Dia, sorry baru bales, tadi sibuk. Kamu bales 5 jam kemudian. Santai, aku juga baru kelar gym. Lulus ujian ketersediaan. Lalu kamu lanjut. BTW, aku ada ide seru buat weekend. Tapi kamu harus tebak dulu. Ini bikin dia investasi. Lulus ujian investasi. Saat dia mulai mancing, haha, apaan tuh? Kamu pegang kendali. Dan puncaknya, saat dia ngetes, tapi bajumu yang kemarin agak aneh deh warnanya. Hahaha. Kamu jawab dengan santai. Jelas, itu warna khusus agen lapangan. Cuma orang terlatih aja yang paham estetikanya. Lulus ujian validasi. Bedanya? Intinya satu, dia itu nggak ngetes kamu. Dia ngetes keyakinan kamu sama dirimu sendiri. Mulai sekarang, perhatikan kode-kode ini. Selamat bertugas.